Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Rifki Baihaqi, NIM 11011184023 dari kelas TT 4209. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Propstat untuk yang nomor 1. Nomor 1 itu ada 4 soal, yaitu dari A sampai D. Pertama-tama kita bahas yang A dulu. Yang A itu disuruh menentukan marginal probability untuk peubah acak X dan Y. Nah, di soalnya itu udah ada tabelnya, cuman belum ada total baris dan total kolom. Di sini saya menambahkan sendiri. Yaitu misal X sama dengan 0, berarti total barisnya 4/9. X sama dengan 1, 3/9. X sama dengan 2, 2/9. Total kolomnya misal Y sama dengan 0, 5/9. Y sama dengan 1, 2/9. Dan Y sama dengan 2, 2/9. Nah, kita disuruh mencari peubah acak X dan Y kan. Nah, untuk peubah acak X itu dilihat dari total barisnya. Misal X sama dengan 0 berarti total barisnya 4/9. X sama dengan 1 berarti 3/9. Dan X sama dengan 2 berarti 2/9. Sedangkan untuk peubah acak Y itu sama kayak mencari peubah acak X, cuman yang digunakan itu yang total kolom. Misal Y sama dengan 0 berarti 5/9. Y sama dengan 1 berarti 2/9. Y sama dengan 2 berarti 2/9. Nah, seperti itu teman-teman. Yang B, apakah peubah acak X dan Y saling bebas? Nah, syarat peubah acak saling bebas itu harus sama dengan, nah misal kan rumusnya ini PXY dalam kurung X, Y sama dengan PX dalam kurung X sama dengan PY dalam kurung Y. Nah, kita bandingkan misal PX dalam kurung 0 dan PY dalam kurung 1. Itu kan 1/9 tidak sama dengan 4/9 kan. Berarti kesimpulannya peubah acak X dan Y tidak saling bebas. Nah, untuk yang C itu disuruh menentukan E dalam kurung X, kemudian E dalam kurung Y dan E dalam kurung X Y. Yang pertama kita menentukan E dalam kurung X terlebih dahulu. Kita menggunakan yang total barisnya tadi ya. Nah, misal X sama dengan 0 kan tadi 4/9, 1, 3/9, dan 2, 2/9. Itu mencari E dalam kurung X, yaitu rumusnya sigma X dikali PX dalam kurung X. Berarti misal 0, ya dikali dengan bawahnya 4/9, ditambah 1 dikali bawahnya 3/9, ditambah 2 dikali bawahnya 2/9, itu hasilnya 7/9. Untuk E dalam kurung X kuadrat itu sama kayak mencari E dalam kurung X, cuman sigma X nya itu dikuadratin. Itu saya langsung tulis saja, misal 0 kuadrat kan 0, ditambah 1 kuadrat kan 1, ditambah 4 itu dari 2 kuadrat. Nah, kita tinggal tambahin seperti biasa aja, hasilnya 11/9. Kemudian mencari E dalam kurung Y itu memakai total kolom. Mencari E dalam kurung Y itu sama kayak mencari E dalam kurung X, cuman ya itu pakainya total kolom. E dalam kurung Y rumusnya yaitu sigma Y dikali PY dalam kurung Y, sama 0 dikali bawahnya 5/9 ditambah 1 dikali bawahnya 2/9 ditambah 2 dikali bawahnya 2/9, hasilnya 6/9. Nah, mencari E dalam kurung Y kuadrat sama kayak mencari EX dalam kurung kuadrat, yaitu cuman sigma Y nya doang yang dikuadratin. 0 kuadrat kan 0, 1 kuadrat kan 1, 2 kuadrat kan 4. Nah, tinggal dikaliin biasa, hasilnya 10/9. Untuk mencari E dalam kurung XY itu tinggal ditambah-tambahin semuanya. Jadi misal dari titik 0,0, kemudian 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, nah terus 2,0, 2,1, dan 2,2. Itu ditambah-tambahin kayak biasa. 0,0 kan di X sama Y kan 2/9, 0,1 itu ditambahin hasilnya 1/9, itu ditambah-tambahin seperti biasa.
Ini yang saya coret-coret itu yang kalau dikali 0 kan udah habis, itu saya coret-coret semuanya. Nah hasilnya ini kalau ditambahin, berarti yang ditambahin cuman yang ini, yang apa namanya, 1/9 ditambah 2/9 kan, berarti hasilnya 3/9. Ini kan 0 0, berarti nggak ditambahin kan. Misal 3/9 tambah 0 kan hasilnya 3/9. Nah hasilnya ini. Kemudian yang D itu disuruh menentukan cof dalam kurung x, y dan p xy. Untuk mencari cof dalam kurung xy itu rumusnya e dalam kurung xy dikurangi e dalam kurung x dikali e dalam kurung y. Nah tadi kan xy nya udah diketahui, 3/9 dikurangi e dalam kurung x 7/9 dikali e dalam kurung y 6/9, dikalikan terlebih dahulu kemudian dikurangkan, hasilnya minus 0,185. Nah seperti ini. Kemudian var dalam kurung x, sorry ini yang cof dalam kurung xy itu urut ya, apa namanya, mengoperasikannya urut dari kiri, berarti enggak di yang kalikan terlebih dahulu, itu enggak, soalnya di sini kan hasilnya minus 0,185. Kemudian yang var x itu rumusnya e dalam kurung x kuadrat dikurangi e dalam kurung x kuadrat. Itu berbeda ya, e dalam kurung x kuadrat dikurangi e dalam kurung x kemudian dikuadratin itu beda. E dalam kurung x kuadrat kan tadi ini dapatnya 11/9. Nah e dalam kurung x itu kan 7/9. Nah kemudian dikuadratin, nah maksudnya gitu, hasilnya 50/81. Yang var y itu rumusnya e dalam kurung y kuadrat minus e dalam kurung x kuadrat. Nah tinggal dimasukkan aja angkanya, 10/9 dikurangi 6/9 kemudian dikuadratin, hasilnya 54/81. Kemudian mencari pxy itu cof dalam kurung x, y per variansi x, ini saya salah nulis ya, variansi x dikali variansi y sama dengan minus 0,185 dibagi akar 50/81 dikali 54/81, hasilnya minus 0,2884. Nah sekian penjelasan dari saya untuk yang nomor 1. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman, apabila ada kekeliruan juga kita belajar bersama-sama ya. Sekian.